akan belajar mapel sejarah peminatan. Nah, kalian boleh buka bab 2 di halaman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai peristiwa. Oke? Untuk yang pertama, kita akan bahas sejarah sebagai ilmu. Loh Miss, kenapa sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu? Karena sejarah ini adalah ilmu yang disusun secara sistematis menggunakan metode kajian yang ilmiah dan digunakan untuk mencari kebenaran di masa lampau. Sejarah sebagai ilmu ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dia itu harus mempunyai sifat empiris. Yang kedua, dia harus memiliki objek. Objeknya ini siapa? Manusia tentunya. Yang ketiga, sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu itu karena sejarah memiliki teori. Yang keempat, sejarah itu juga harus memiliki metode. Dan yang kelima, sejarah itu harus memiliki sifat generalisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah sebagai peristiwa. Kenapa sejarah ini bisa dikatakan sebagai peristiwa? Karena sejarah ini memiliki fakta. Jadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah ini, dia ini benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa. Contohnya apa? Contohnya adalah Perang Diponegoro. Jadi sejarah sebagai peristiwa ini juga digunakan untuk merekonstruksi kejadian pada masa lalu agar bisa diceritakan untuk masa kini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Ya, sejarah sebagai kisah ini dapat diartikan bahwasanya sejarah ini merupakan susunan cerita narasi yang disusun berdasarkan ingatan atau tafsiran seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian kita akan membahas sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini adalah sejarah yang dituangkan dalam sebuah karya seni. Contohnya dalam film. Sejarah bisa dikatakan sebagai seni kalau dia memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama, dia memiliki intuisi. Intuisi ini adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami menggunakan rasional. Yang kedua, ada imajinasi. Jadi imajinasi ini akan membangkitkan ingatan atau bayangan mengenai kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Yang ketiga, emosi. Jadi ini adalah kemampuan untuk memahami atau merasakan sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Keempat, ini ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini ada kemampuan untuk mengolah kata dan bahasa sehingga cerita itu bisa mudah untuk dipahami. Oke, mengerti? Ya, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.